selamat datang. Kita lanjut ke komponen untuk sarana dan prasarana perpustakaan. Nah, ini untuk pertanyaan di komponen kedua terkait dengan gedung dan juga ruang perpustakaan. Ini memang ada pembeda ya Bapak Ibu. Untuk universitas, kemudian institut, sekolah tinggi politeknik, dan juga akademi. Ini ada perbedaan terkait dengan luasannya, gitu. Nah, perpustakaan memiliki luas gedung atau ruang yang memadai dan representatif untuk mendukung fungsi layanan, pengelolaan koleksi, kegiatan literasi, serta kenyamanan sivitas akademika. Nah, ini kalau dulu di instrumen sebelumnya itu memang mutlak yang dinilai hanya luasannya saja atau jumlah dari eh, kapasitas dari perpustakaannya yang dimuat gitu ya. Nah, kalau sekarang memang kita juga menekankan pada kenyamanan juga gitu ya. Jadi untuk minimalnya di perguruan tinggi khususnya untuk universitas itu memiliki luas gedung atau ruang perpustakaan seukuran 1000 meter persegi atau 0,5 meter untuk setiap sivitas akademika. Kemudian kalau untuk institut, sekolah tinggi dan juga politeknik itu 750 meter dan untuk akademi 500 meter persegi. Nah, ini kalau biasanya di perguruan tinggi kan tidak hanya ada di satu lantai gitu ya. Nah, itu nanti silakan dijumlahkan saja sesuai dengan kondisi di perpustakaan Bapak Ibu. Jadi idealnya yang namanya ruang perpustakaan atau gedung perpustakaan ini memang harus representatif dan juga bisa menampung dan juga memuat dari perabot-perabot atau perlengkapan yang dapat atau yang dibutuhkan di perpustakaan dengan beberapa penataan ruang yang dipandang lebih ergonomis dan juga aman dan nyaman gitu ya. Nanti silakan saja kalau ini eh, disertakan denah perpustakaannya, kemudian mungkin kalau ada ruang-ruangannya itu juga nanti bisa dimasukkan gitu. Kemudian pertanyaan nomor dua, nah ini berlaku sama untuk semua jenis perpustakaan, yaitu ruang atau area yang terdapat pada perpustakaan. Nah, untuk pilihannya itu memiliki minimal 4 ruang atau area layanan dasar, gitu ya. Kalau area layanan dasar itu memang ini pasti wajib yang ada di perpustakaan, yaitu ruang koleksi, kemudian ruang baca, ruang sirkulasi dan juga referensi atau ruang layanan, dan yang terakhir adalah ruang pengolahan atau ruang kerja pegawai. Nah, biasanya kalau untuk ruang dasar ini, itu kan untuk perguruan tinggi biasanya disertai dengan adanya pendukung atau area lain. Bisa jadi multimedia juga terdapat di sana, pojok baca, atau mungkin yang memang sivitas akademika itu perlu perlakuan khusus atau biasanya dikatakan memiliki keterbatasan gitu ya. Jadi kita sediakan juga ruang untuk disabilitas, kemudian juga bisa jadi ada tempat-tempat lain yang memang dijadikan tempat perluasan dari perpustakaan. Nah, itu bisa disampaikan di situ atau bisa dihitung. Nah, untuk bukti fisiknya ini pun juga tidak jauh beda, jadi nanti bisa disertakan foto-foto ruangan-ruangannya dan juga mungkin nanti bisa dilengkapi dengan denah perpustakaannya seperti yang ada di pertanyaan nomor satu tadi. Selanjutnya, pertanyaan nomor tiga, yaitu perpustakaan memiliki sarana dan prasarana yang memadai, layak, dan fungsional untuk mendukung kegiatan layanan, akses informasi, pengelolaan koleksi, kenyamanan, dan keselamatan sivitas akademika. Nah, ini nanti untuk bukti dari pertanyaan ini yaitu berupa daftar inventarisnya ya.
Kemudian juga bisa berupa foto dan dokumentasi lain yang dapat mendukung gitu ya. Yang namanya sarana prasarana itu memang yang perlu kita ketahui bahwa di sini adalah kalau sarana layanan itu misalkan seperti counter layanan atau biasanya bisa dikatakan kayak meja sirkulasinya gitu ya. Kemudian raknya, meja, kursi untuk staff atau alat-alat lain lah gitu ya yang berupa mebeler biasanya seperti itu. Kemudian kalau sarana akses itu berupa komputer untuk OPEK, jaringan internet yang stabil, WiFi, kemudian colokan listrik. Kemudian untuk sarana kenyamanan itu berupa misalkan tadi AC atau penyejuk udara. Kemudian kita juga memperhatikan terkait dengan pencahayaan, kebersihan dan sebagainya. Kemudian untuk sarana keamanan itu biasanya memang perpustakaan idealnya dilengkapi dengan adanya CCTV, kemudian alat pemadam api ringan, kemudian detektor pintu, atau mungkin eh, kalau perpustakaan yang sudah punya RFID gitu ya, biasanya kan ada perangkat-perangkat lain yang memang dibutuhkan, kemudian juga ada alarm keamanan dan juga loker untuk tempat menyimpan barang dari pemustaka gitu. Nah, untuk pilihan jawabannya itu idealnya memang tersedia 50% sarana dan prasarana berfungsi baik. Jadi sebetulnya nanti dari daftar inventaris yang Bapak Ibu miliki dari sarana dan juga prasarana yang tadi disebutkan itu memang apakah berfungsi atau tidak. Kan jangan sampai nanti oh mungkin AC-nya ada 6, tapi ternyata yang berfungsi hanya di ruang kepala perpustakaan. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Jadi, idealnya itu semuanya berfungsi secara baik. Minimal itu 50%-nya dapat dimanfaatkan secara baik gitu. Selanjutnya, terkait dengan perabotan dan juga peralatan perpustakaan. Ini pertanyaannya juga sama, berlaku untuk semua jenis perpustakaan untuk perguruan tinggi, yaitu tersedianya perabot dan peralatan perpustakaan yang mendukung kenyamanan aktivitas membaca sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Untuk apa? Untuk kegiatan-kegiatannya itu memang bisa kita lihat atau kita bedakan menjadi peralatan layanan dasar sama peralatan layanan pendukung gitu ya. Kalau untuk pelayanan dasar seperti tadi penyimpanan koleksi, untuk baca di tempat, layanan informasi baik itu sirkulasi maupun referensi, kemudian tempat untuk pengolahan dan juga kerja pegawai. Kalau untuk perabot-perabot atau peralatan yang sifatnya mendukung itu ada area multimedia, pojok baca, disabilitas, gazebo, taman baca, dan juga taman literasi, atau mungkin ada area lain yang mungkin dimiliki oleh teman-teman di perpustakaannya. Nah, untuk pilihan jawabannya, untuk standar minimalnya itu memang memiliki perabot dan peralatan untuk melaksanakan empat fungsi dasar layanan gitu ya. Jadi idealnya perabot yang dimiliki atau peralatan yang dimiliki itu memang sudah memfasilitasi kegiatan untuk penyimpanan koleksi, misalkan ada raknya, ada meja kursi baca, kemudian juga ada tempat untuk meja peminjaman koleksi, kemudian juga untuk pegawai juga harus dilengkapi dengan meja kursi pegawai gitu ya, dan sebagainya. Nah, idealnya ini memang untuk rak buku sendiri itu mampu menampung lebih dari 80% koleksi. Jangan sampai nanti ada koleksi yang tidak apa tidak terdisplay dengan baik gitu ya. Bahkan bisa jadi rak koleksi itu ada juga yang sampai ditumpuk-tumpuk di bagian atas buku gitu ya. Nah, itu tidak diharapkan seperti itu ya karena kalau misalkan rak itu idealnya tetap harus ada space untuk sirkulasi udara sehingga nanti juga koleksi bisa lebih awet gitu ya. Dan juga koleksi-koleksi
di sini tidak hanya berbentuk buku saja. Misalkan kayak seperti koleksi CD atau mungkin koleksi-koleksi lain gitu ya, itu juga penempatannya juga harus diperhatikan sehingga rak koleksi itu sesuai dengan kebutuhan untuk menampung koleksi itu sendiri. Kemudian untuk meja dan kursi baca itu juga harus ergonomis dan harus memiliki apa punya kenyamanan untuk pemustaka seperti itu. Jadi untuk teman-teman nanti silahkan saja untuk dapat diinventaris perabot-perabot yang dimiliki atau peralatan yang dimiliki di perpustakaannya itu apakah sudah memuat perabot atau pelayanan dasar atau belum. Kemudian pertanyaan nomor 5 yaitu terkait dengan perangkat IT dan juga multimedia. Ketersediaan perangkat komputer untuk mendukung fungsi layanan. Nah, ini memang komputer ini mencakup untuk keperluan tidak hanya untuk untuk pegawai atau untuk pengelola perpustakaan saja, tetapi juga untuk kegiatan-kegiatan layanan. Misalkan seperti adanya OPEC, kemudian juga nanti untuk apa? Untuk berbagai jenis kegiatan layanan gitu ya. Jadi idealnya komputer ini bisa dimanfaatkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok yang untuk mengolah saja, tetapi untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung fungsi dari layanan perpustakaan. Kemudian untuk komputer yang di sebagai pendukung gitu ya, sebagai pendukung kegiatan untuk pelayanan itu seperti tadi alat penelusuran, kemudian juga biasanya kita menyediakan komputer untuk mereka mengakses informasi atau mungkin untuk mengerjakan tugas saat di perpustakaan itu juga kita harus fasilitasi. Meskipun memang secara kondisi gitu ya, kita itu saat ini melihat bahwa hampir semua mahasiswa itu pasti membawa laptop sendiri gitu ya, tetapi setidaknya kita tetap berkewajiban untuk menyediakan gitu. Jadi untuk idealnya minimal kita dari pilihan itu ada di poin C, 50% fungsi layanan itu sudah terpenuhi gitu ya. Jadi nanti untuk bukti fisiknya bisa berupa daftar inventarisnya terkait dengan perangkat komputer dan juga foto pemanfaatan perangkat komputer. Jadi misalkan untuk kunjungan gitu ya, itu kita sertakan foto saat mahasiswa mengakses komputer kunjungan atau mungkin saat mengakses OPEC dan sebagainya. Kemudian pertanyaan selanjutnya masih di perangkat IT dan multimedia itu ya ketersediaan jaringan internet gitu ya. Nah, idealnya memang kecepatan dari bandwidth yang disediakan di perpustakaan itu sekurang-kurangnya itu 3 Mbps per orang pada bagian area layanan perpustakaan. Jadi idealnya yang namanya 3 Mbps per orang itu setidaknya bisa untuk mengakses informasi jauh lebih stabil dan juga lebih cepat gitu ya. Kemudian juga jaringan itu bisa dimanfaatkan untuk membuka e-resources, OPEC, video, bahkan untuk kegiatan-kegiatan seperti Zoom meeting dan sebagainya, atau mengunggah dokumen itu idealnya di perpustakaan itu memang lancar gitu ya. Jadi apalagi saat ini yang namanya internet itu kan menjadi kebutuhan pokok bagi di perpustakaan gitu ya, bagi masyarakat atau khususnya untuk sivitas akademika dalam mengakses informasi. Nah, jadi meskipun mungkin eh, secara keseluruhan dalam lembaga atau di universitas itu pasti ada WiFi, tapi setidaknya di perpustakaan idealnya harus lebih lebih stabil gitu dibandingkan di area-area lain. Karena tugas dari perpustakaan itu kan menyediakan informasi ya. Jadi dalam kegiatan penelusuran dan akses informasi idealnya jauh lebih aman di perpustakaan. Kemudian untuk bukti fisiknya nanti bisa berupa hasil uji kecepatan internet
dan juga nanti bisa tangkapan layar dari providernya, kemudian juga bisa terlihat peta atau denah jangkauan WiFi perpustakaan. Jadi ini silakan disesuaikan saja, tidak harus tiga-tiganya itu ada sebetulnya ya, tetapi yang bisa menggambarkan atau menjawab atau mendukung pilihan jawaban teman-teman semuanya. Selanjutnya, masih pada perangkat IT dan multimedia, yaitu perpustakaan menyediakan perangkat multimedia yang memadai untuk mendukung layanan informasi, pembelajaran mandiri, dan kegiatan literasi digital bagi sivitas akademia. Nah, ini biasanya kalau di perpustakaan saat ini itu kan memang punya beberapa perangkat multimedia gitu ya. Di antaranya dari komputer yang disediakan di perpustakaan, atau mungkin LCD, proyektor, kemudian juga bisa jadi di ruang audio itu kita membutuhkan speaker, headphone, dan sebagainya gitu ya. Alat-alat yang memang bisa dimanfaatkan oleh pemustaka di perpustakaan gitu ya, berkaitan dengan perangkat multimedia. Nah, idealnya perpustakaan itu memiliki tiga jenis perangkat multimedia, gitu ya, yang bisa digunakan secara aktif dan terpelihara. Jangan sampai nanti mungkin perpustakaan itu punya komputer, gitu ya. Dari jumlah komputer yang ada, ternyata yang bisa dimanfaatkan hanya satu, misalkan gitu ya. Atau mungkin dari beberapa perangkat multimedia ini tidak secara maksimal bisa dimanfaatkan gitu. Meskipun mungkin secara pemanfaatannya harus dengan izin gitu ya, tetapi pada dasarnya jika memang pemustaka itu membutuhkan saat di perpustakaan, jika mereka sudah konfirmasi untuk memakai, nah biasanya harus kita tetap memberikan pelayanan itu gitu ya. Meskipun aksesnya terbatas atau dengan kebijakan tertentu, setidaknya perpustakaan tetap menyediakan. Selanjutnya, terkait dengan legalitas perangkat lunak yang digunakan dalam mendukung operasional perpustakaan. Nah, ini memang menjadi pertanyaan yang mungkin di instrumen sebelum-sebelumnya itu belum pernah ada ya, terkait dengan legalitasnya. Nah, untuk minimalnya yaitu 50% aplikasi digunakan oleh perpustakaan sudah berlisensi resmi. Jadi misalkan perpustakaan menggunakan software otomasinya atau mungkin sistem perangkat lunaknya atau aplikasi perkantorannya itu secara legal. Kenapa seperti itu? Memang ini untuk juga demi keamanan data dan sebagainya di perpustakaan gitu ya. Misalkan kalau sistem otomasi perpustakaannya berbasis open source itu tidak masalah, tetapi memang secara legalitasnya itu memang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Misalkan punya aplikasi sendiri dari perguruan tinggi itu juga tidak masalah sebetulnya. Nah, untuk bukti fisiknya itu daftar perangkat lunak yang digunakan di perpustakaan dan juga dokumen berupa lisensi atau tangkapan layar yang menunjukkan aspek legal. Nah, ini silakan saja disesuaikan kondisinya seperti apa. Untuk minimalnya ada di 50% aplikasi yang digunakan itu memang sudah berlisensi resmi. Kemudian, pertanyaan selanjutnya terkait dengan sarana keamanan dan juga fasilitas umum. Nah, untuk perpustakaan ini harus menyediakan sarana keamanan dan juga keselamatan yang memadai untuk melindungi baik itu koleksi, kemudian juga sivitas akademika dan juga staf, serta mendukung ketertiban operasional layanan. Nah, untuk sarana-sarananya itu yang seperti apa itu juga sudah eh, disebutkan gitu ya di samping itu ada daftar inventaris sarana keamanan nanti berupa seperti itu ya fasilitasnya misalkan dari CCTV, kemudian pintu detektor kalau menggunakan RFID, kemudian sistem peminjamannya otomatis. Nah, berupa security kalau misalkan memang diperlukan, kalau misalkan memang ini security-nya
tidak secara langsung ada di perpustakaan, tetapi gabungan. Nah, nanti silakan disesuaikan saja. Kemudian ada APAR dan sebagainya. Nah, ini eh, sepertinya tidak terlalu berbeda dengan instrumen yang sebelumnya terkait dengan ini ya, keamanan dan juga keselamatan. Ini sudah pasti teman-teman tahu gitu ya, di instrumen sebelumnya juga ada. Tinggal nanti teman-teman perhatikan apa yang ada di sana, kemudian minimal itu memiliki 4 sarana. Seperti itu ya. Ini pertanyaan juga sudah sama untuk semua jenis perpustakaan, baik itu universitas, perguruan tinggi untuk sekolah tinggi, kemudian akademik, itu juga semuanya sama. Selanjutnya yaitu ketersediaan fasilitas umum. Ini juga kalau di pertanyaan di instrumen sebelumnya biasanya ini akan bergabung dengan keamanan tadi ya, fasilitas keamanan. Nah, ini untuk fasilitas umum itu kita pisahkan. Yang dinamakan fasilitas umum itu meliputi area parkir, toilet, ruang ibadah, dan sebagainya. Nah, nanti silakan dilihat saja kondisi dari perpustakaan teman-teman, itu apakah sudah memiliki fasilitas minimal 5. Tapi kalau misalkan belum, kalau ada yang bisa diupayakan, misalkan, silakan diupayakan. Tetapi kalau misalkan sudah ada 5, sebetulnya sudah menjadi sesuai standar, seperti itu. Kemudian pertanyaan nomor 11 terkait dengan pengawasan dan juga pemeliharaan. Perpustakaan melaksanakan pengawasan secara berkala terhadap kondisi sarana prasarana dan lingkungan fisik untuk menjamin kenyamanan, keamanan, dan kelancaran layanan perpustakaan. Nah, ini untuk bukti fisiknya terkait dengan pengawasan dan pemeliharaan itu ya berupa data inventaris aset perpustakaan, kemudian juga karena ini terkait dengan pengawasan berarti ada jadwal monitoring aset, kemudian juga ada bukti monitoring gitu ya, bisa berupa laporan dan sebagainya, kemudian juga ada dokumentasi perbaikan atau tindak lanjut dari hasil pengawasan. Nah, untuk minimalnya, pengawasan ini hanya dilakukan saat keluhan atau kerusakan tanpa jadwal tetap atau dokumentasi tidak sistematis. Misalkan di perpustakaan teman-teman semuanya sudah karena memiliki lebih dari 3 lantai, misalkan menggunakan lift gitu ya, ada layanan lift gitu. Nah, itu juga harus dicek secara berkala sehingga itu juga nanti dilaporkan dalam penjadwalan terkait dengan perbaikan atau juga eh, perawatan dari atau pemeliharaan dari aset-aset milik perpustakaan. Nah, ini juga untuk pengawasan dilakukan secara terjadwal dan juga menyeluruh, terdokumentasi dengan baik, dan diikuti dengan adanya tindak lanjut, perbaikan, dan pemeliharaan. Tadi dari misalkan secara fisik itu, misalkan dari sarana prasarana atap, lantai, dinding, platform, dan sebagainya. Kemudian dari segi lingkungan itu ada pencahayaan, ventilasi, dan sebagainya. Nanti silakan saja teman-teman lihat kondisi di perpustakaan teman-teman itu seperti apa, disesuaikan saja. Untuk bukti fisiknya juga silakan dapat menggambarkan kondisi atau dapat menginformasikan bahwa pilihan jawaban teman-teman itu sudah didukung dengan bukti fisik yang sesuai gitu ya. Jangan sampai hanya berupa foto-foto saja tanpa ada keterangan atau tanpa ada informasi lebih lanjut.